Akibat ambisinya terhadap pembangunan IKN, pada akhirnya Pak Jokowi pusing sendiri. Apalagi baru-baru ini ditolak oleh investor dari Dubai. Dan Pak Jokowi lagi dan lagi berpikir bagaimana agar bisa mengibuli rakyat Indonesia dengan menerapkan kebijakan persoalan asuransi terhadap kendaraan, dan itu diwajibkan untuk rakyat. Saya kira hal ini membuat para netizen rakyat Indonesia semakin geram dengan apa yang menjadi perilaku Pak Jokowi. Dan untuk itu langsung saja kita saksikan terlebih dahulu bagaimana komentar-komentar netizen sentilannya terhadap Pak Jokowi. Benarkah Presiden panik, terutama terkait dengan IKN? Kita tahu bahwa tidak satu pun investor mau datang ke IKN. Mengapa demikian? Mungkin karena negara kita adalah salah satu negara terkorup di dunia dan hukumnya buruk sekali. Dan oleh karena itu sulit bagi investor untuk datang ke Indonesia, terutama ke IKN. Dan oleh karena itu dicarilah alternatif lain, yaitu melalui pinjaman dari rakyat tanpa bunga yang disebut dengan tapera. Dan oleh karena gagal tapera, akhirnya sekarang muncul ide baru bahwa tahun 2025 semua kendaraan bermotor, apakah itu motor atau mobil, wajib asuransi. Ngeri. Dan yang lebih menyedihkan adalah bahwa tidak satu pun ASN maupun DPR mau pindah ke IKN. Bukankah ini salah satu bentuk kepanikan Presiden pada saat ini, karena IKN adalah salah satu tujuan utama dari Presiden. Itu proyek yang ambisi pribadi, biar dipuji-puji, yang sibuk cari investor kemana-mana, yang barusan pulang dari Dubai juga, yang dulu ngomongnya udah 1.000 investor antri, ya, yang rasanya zong semua, yang air aja belum ada, udah 2,5 tahun proyek, air belum ada, ya, yang sudah mengeluarkan uang rakyat 70 triliun, udah kejebur ke situ, ya. Sekarang mangkrak 70 triliun. Aduh. Terus Anda pikir Anda bisa turun seenaknya? Ya? Turun dari singgasana, kemudian bye-bye begitu aja? No. Kami rakyat akan mengejar Anda. Ngeri. Menuntut tanggung jawab. 70 triliun, men. Ya. 70 triliun uang rakyat diceburin ke situ. Terus APBN jadi tekor gara-gara itu. Habis itu mulai deh ngarang-ngarang. Mau kenain tapera lah. Mau kendaraan bermotor mau dipaksa asuransi lah. Mau macam-macam. Akal-akalan. APBN naik jadi 12%. Apalagi. Jadi mau naikin Pertalite mau dihapus 17 Agustus nanti. Nah, jadi untuk ambisi pribadi Anda, ya, Anda memeras rakyat gitu. Nah, semudah itu, Ferguson. Kami akan kejar Anda, tanggung jawab, ya, men ya. Betul kan yang dulu saya bilang, Jokowi selesai sebelum selesai. Karena di Pak Jokowi ini, orang bukan karena sosok figur Pak Jokowinya, tapi karena jabatan yang melekat ke dirinya. Betul. Contoh saja, anaknya di DKI Jakarta, elektabilitasnya cuma 1%. Anak presiden, wah memalukan sekali ya kan. Jadi dia selesai sebelum selesai masa jabatannya. Para penjilat kekuasaan sekarang sudah mulai mengalihkan jilatannya kepada orang yang lain. Sudah mulai menjilat kepada Prabowo yang minta jabatan. Saatnya tiba, Pak Jokowi hanyalah seorang rakyat biasa nanti. Punya ambisi ingin mengambil partai besar, no sense. Setelah selesai menjadi presiden, itu mustahil akan bisa.
Kalau mau, ya sekarang tuh sebut Golkar, ya kan? Bukan besok sudah selesai. No sen, tidak ada cerita itu teman-teman. Ya, dan survei membuktikan bahwa orang lebih mempertimbangkan calon yang didukung oleh Pak Prabowo sekarang ini ketimbang calon yang didukung oleh Pak Jokowi. Jadi Jokowi efek itu sudah tidak ada lagi teman-teman. Rungkat. Ya, selamat untuk para pendukung Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo manuver politiknya sangat luar biasa. Ya, kita lihat percaturan perpolitikan di Indonesia setelah Pak Prabowo dilantik. Kita lihat bagaimana nasib Pak Jokowi ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Sebenarnya dia itu kan tinggal 3 bulan lagi. Ya. Oktober udah habis, sudah turun kan. Tapi Anda lihat, kok dia sibuk banget gitu, nyari duit. Ya. Buat aturan macam-macam aneh-aneh gitu. Pokoknya intinya ngerok duit. Contoh, tiba-tiba mau buat iuran pariwisata. Setiap naik pesawat harus bayar sekian ratus ribu. Wah, itu hampir gol itu, diprotes rame-rame batal. Terus buat tabungan tapera, tabungan perumahan rakyat apa gitu. Wah, itu juga ribut diprotes batal. Habis itu mau kenain sepeda itu kereta angin. Apa itu sepeda tidak bermotor, nggak pakai mesin, itu mau dipajakin, mau dikenain pajak setiap tahun, hilang juga diprotes. Habis itu ini baru-baru ini mau maksa setiap kendaraan bermotor wajib asuransi, bayar asuransi. Ngumpulin duit lagi. Jadi menjadi pertanyaan ini, curiga ini. Ada apa sebenarnya? Kok mau lengser? Kok sibuk nyari duit? Kok sibuk mau meras rakyat? Ini juga Pertalite mau dihapus 17 Agustus 2024. Mau dihapus. Terus apa lagi? Banyak gitu. Tingkahnya gitu. Yang nyari duit. Jadi ada apa sebenarnya? Sudah banyak uang dipakai. Ya, tidak pada tempatnya. Contoh, uang tabungan haji. Sekian triliun. Itu dipinjam dipakai. Uang BPJS. Dipinjam dipakai. Untuk macam-macam. Jadi banyak alokasi duit itu yang tidak pada tempatnya. Jadi uang-uang panas ini semua uang-uang rakyat sebenarnya. Itu dipakai untuk kereta cepat lah, untuk ibu kota baru, IKN lah, apalah segala macam. Jadi banyak uang ini dipakai ke sana, uang sana dipakai ke sini dan seterusnya. Ya. Nah, sekarang makanya dia kan mau 3 periode lah, mau perpanjang jabatan apalah gitu. Ternyata nggak berhasil semua. Nah, kenapa? Kenapa kalau dia turun lengser itu akan terbongkar semuanya, akan terbuka semuanya. Jadi rakyat akan marah dan dia akan dituntut, udah pasti, ya. Nggak ada yang bisa nahan. Prabowo presiden baru itu ngapain bela-belain dia? Bisa diamuk sama rakyat. Jadi gitu para netizen ya. Itu rahasianya kenapa dia sibuk cari duit sekarang. Itu dia rahasianya. Ada komentar netizen? Yap, itulah berbagai komentar dari netizen terkait dengan kebijakan-kebijakan aneh daripada Jokowi akhir-akhir ini yang semakin mendekati mundurnya dari jabatannya semakin melunjak dan melakukan suatu hal yang tidak masuk akal. Efek dari penolakan demi penolakan dari investor, kemudian
pada Jokowi ini memutar otak 1000 kali lipat dari biasanya dan bahkan ingin mengakali, ingin mengibuli rakyat Indonesia dengan menerapkan asuransi terhadap kendaraan, tetapi lagi-lagi mampu dibaca oleh sebagian rakyat Indonesia, kecuali rakyat bansos. Mungkin mereka percaya persoalan setiap program yang dikeluarkan oleh anggotanya Pak Jokowi atau menterinya Pak Jokowi, tentu mereka akan percaya karena otaknya hanya ala bansos dan tidak pernah berpikir bahwa dirinya sedang diperbudak. Saya kira hanya itu, dan saya tidak panjang lebar untuk berkomentar. Dan terima kasih buat sahabat-sahabat untuk selalu menemani Mimin sejauh ini, dan semoga kalian sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.